Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu tentang Quran surah Al-Falaq, yang artinya cuaca atau waktu subuh. Terlebih dahulu mari kita baca bersama-sama Quran surah Al-Falaq beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Adapun arti dari kata-kata Quran surah Al-Falaq, Qul artinya katakanlah, a'udzu aku berlindung, birabbil falaq kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, min syarri ma khalaq dari kejahatan makhluk yang diciptakan, wa min syarri dan dari kejahatan ghasiqin idza waqab malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri dan dari kejahatan naffasati fil 'uqad perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul atau talinya, hasidin orang yang dengki, idza hasad apabila dia dengki. Surat ini terdiri dari 5 ayat, termasuk salah satu dari Al-Mu'awwizatain, artinya 2 surah perlindungan, yang mana yang satu lagi adalah surah An-Nas. Penjelasan ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Dalam ayat ini Allah membimbing Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mengatakan, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Di antara kekuasaannya adalah dia menciptakan suasana subuh. Nah, dalam ayat ini Al-Falaq diartikan waktu subuh, yaitu perpisahan antara gelap malam dengan mulai terbitnya fajar. Allah memberi kita waktu 24 jam. Kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepadanya sebagai Rabb yang menguasai subuh, karena kita tidak tahu bahaya yang akan terjadi terhadap diri kita. Penjelasan ayat kedua, min syarri ma khalaq dari kejahatan dari makhluk yang dia ciptakan. Semua makhluk yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Langit, bumi, matahari, dan lain-lain semua adalah ciptaan Allah. Manusia hanya makhluk kecil yang berada di dalamnya. Nah, semua yang diciptakan Allah mempunyai manfaat, tapi juga terkadang bisa membahayakan bagi manusia. Gunung yang tinggi indah dipandang, tapi bisa saja runtuh dan meletus. Hujan yang begitu lebat bisa saja juga berakibat banjir dan lain sebagainya. Nah, sebab itu di mana-mana kemungkinan ada bahaya. Oleh karenanya, di dalam ayat ini kita diperintahkan memohon perlindungan kepada Rabb, sang penjaga, sang pemelihara, pendidik dan pengasuh, agar kita diselamatkan dari segala bahaya yang mungkin saja terjadi kepada diri kita. Penjelasan ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Apabila matahari telah terbenam, semakin malam semakin sunyi. Seiring dengan itu, beragam bahaya yang dapat terjadi. Binatang buas mencari mangsa di malam hari, perampok melakukan aksinya, dan lain sebagainya.
Sebab itu, setiap saat kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah sebagai Rabb dari bahaya kejahatan apabila telah kelam. Ayat 4, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahaya dan kejahatan mantra-mantra dukun yang digunakan untuk mencelakakan orang lain. Nah, zaman dahulu tukang mantra-mantra itu kebanyakan perempuan. Dia meniup atau menghembus-hembus barang ramuan yang dibungkus kemudian diikat dengan tali. Isinya barang yang kotor dan membahayakan seperti jarum, silet, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk meminta perlindungan diri kepada Allah agar terpelihara dari hembusan tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan dengan segala mantra dan ramuannya. Penjelasan ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, dengki adalah penyakit yang menimpa jiwa seorang pendengki. Ia sakit hati apabila ada orang yang diberi anugerah oleh Allah. Ahli hikmah berkata, orang yang dengki itu memusuhi Allah pada 5 perkara. 1. Ia benci kepada Allah. Mengapa memberi nikmat itu kepada orang lain? Nah, jadi dia benci ke Allah. Yang kedua, sakit hatinya melihat Allah memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi dia sendiri yang sakit, makanya dia benci. Yang ketiga, dia menantang Allah karena Allah memberi nikmat kepada siapa yang dikehendakinya. Yang keempat, dia ingin sekali Allah mencabut kembali nikmat dari orang yang telah Allah berikan. Jadi ketika ia melihat dia bahagia atau dia kebeli apa, nah, jadi dia ingin sekali Allah itu mencabut kembali nikmatnya. Nah, yang terakhir, dia bersekongkol dengan musuh Allah dan musuhnya yaitu iblis. Jadi karena tidak sukanya kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah, bisa saja ia mencelakai orang tersebut dengan bersekongkol dengan musuh kita yaitu iblis atau syaitan. Nah, oleh sebab itu, kita perlu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang diperbuat oleh orang yang tidak menginginkan kita hidup bahagia, rukun, tenang, dan damai. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Quran surah Al-Ikhlas yang artinya memurnikan keesaan Allah. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Arti kata dari surah Al-Ikhlas, Qul artinya katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Namun terjemahan lengkapnya, yang pertama, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Penjelasan surah Al-Ikhlas. Surah ini termasuk surah Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat. Di dalamnya mencakup unsur penting yang menjadi tiang penegak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Adapun penjelasan ayat pertama. Ayat pertama ini Allah meminta agar Nabi Muhammad mengatakan kepada orang Arab jahiliyah dan seluruh umat manusia bahwa Allah itu Esa, tidak berbilang. Yang mewujudkan alam ini adalah wajib adanya atau disebut juga wajibul wujud. Allah yang Maha Pencipta, Pemelihara, dan Penguasa alam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat kedua, Allah adalah sasaran permohonan secara langsung tanpa perantara dan penolong. Nah,
orang Arab jahiliyah meyakini adanya perantara kepada Tuhan. Sebagian agama lain juga begitu, percaya adanya perantara. Oleh karena itu, mereka meminta perlindungan kepada para pemuka mereka. Nah, melalui surah Al-Ikhlas ayat 2 ini, kita diajarkan bahwa tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta pertolongan hanyalah kepada Allah tanpa perantara. Ya, begitu. Jadi tidak ada yang disucikan atau tidak ada yang diistimewakan sampai levelnya hampir menyembah. Tidak ada. Penjelasan ayat ketiga sampai keempat, Allah memperkenalkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Esa, Allah tempat memohon, tidak beranak dan diperanakan, dan tidak ada yang menyerupainya. Kufu artinya sesuatu yang mengimbangi dan menyerupai dalam perbuatan dan kekuasaan. Ayat ini menolak keyakinan bahwa ada yang mengimbangi perbuatan Allah dan bertentangan dalam tindakannya. Contoh, keyakinan penyembah berhala terhadap kemampuan setan. Nah, dengan surah ini Allah menolak segala macam kemusyrikan dan menetapkan seluruh tauhid dan taufik atau penyucian. Nah, pada surah ini juga terdapat tauhid uluhiyah, yaitu pada ayat Allah tempat bergantung. Allah sebagai zat yang Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, maka hanya kepada Allah lah manusia bergantung, meminta pertolongan, perlindungan, dan sebagainya. Inilah tauhid dalam konsep Islam. Syukran, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.